Match ke-33 kembali lagi mempertemukan PSS Sleman dengan Persela Lamongan yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 24 Maret, kick off pada pukul 16.00 dan sesuai dari data saya akan bermain di Stadion Kapten Iwayan Cipta, Gianyar, Bali. Jadi seperti biasa saya ingin memberitahukan kepada kalian yang mungkin baru datang ke channel ini pertama kali bahwa saya akan memprediksi skor berdasarkan dari data. Jadi bukan dari insting, feeling, atau saya pendukung dari PSS Sleman maupun Persela Lamongan. Dan juga kalian jangan skip video ini hingga akhir karena saya ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat bagaimana statistik data yang dimiliki dari PSS Sleman dan juga Persela Lamongan. Dan juga sepak bola tidak bisa diprediksi karena saya di sini hanya membantu memprediksi dari perbandingan data yang dimiliki dari kedua tim karena data bersifat fakta dan juga real. Jadi kita sebelum mempreview kedua tim, saya ingin lihat dulu dari peringkat klasemennya. Kita sama-sama lihat di sini bahwa PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-14 dengan memperoleh 33 poin. Dan untuk Persela Lamongan ini berada di peringkat ke-17 dengan memperoleh 21 poin. Artinya kedua tim sama-sama masuk di segmen papan bawah Liga Indonesia. Jadi saya akan mempreview kedua tim mengikuti standar segmen papan bawah Liga Indonesia. Jadi kita langsung aja bahas statistik klasemen dari PSS Sleman. Kita sama-sama lihat di sini. PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-14 dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 8 kemenangan, 9 hasil imbang dan 15 kekalahan. Berhasil mencetak 35 gol dan kemasukan 46. Jadi agregat golnya minus 11 dan poinnya 33. Jadi kita langsung bahas untuk statistik di depan dari PSS Sleman. Kita sama-sama lihat dulu. PSS Sleman dari 32 pertandingan berhasil mencetak 35 gol dengan persentase rata-ratanya 1,09% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-1. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah sebesar 1,00%. Dan di sini PSS Sleman sudah berada di 1,00% ya, di atas dari standar saya. Artinya untuk PSS Sleman di sektor lini depannya ini sudah cukup baik ya, walaupun pas dengan standar yang saya berikan. Jadi kesimpulannya sudah cukup baik untuk sektor lini depan dari PSS Sleman. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah PSS Sleman di lini depannya tetap ada peningkatan atau justru ada penurunan. Tapi kita bahas dulu di statistik lini belakang dari PSS Sleman. PSS Sleman dari 32 pertandingan ini kemasukan 46 gol dengan persentase rata-ratanya 1,44% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 1-3. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah kemasukan golnya sebesar 1,00%. Dan di sini PSS Sleman sudah melebihi dari 1,00%. Artinya pertahanan dari PSS Sleman ini kurang baik di 32 pertandingan secara keseluruhan. 1,44% ini artinya bahwa kalau kita mau rata-rata per laga PSS Sleman ini sudah pasti kemasukan 1 gol dan sisanya 0,44% menandakan bahwa PSS Sleman juga sering kemasukan lebih dari 2 gol ya. Jadi statistik ini belakang dari PSS Sleman di 32 pertandingan secara keseluruhan ini kurang baik. Tapi kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir apakah PSS Sleman ada peningkatan di sektor lini depan dan lini belakangnya. Kita sama-sama lihat di sini. PSS Sleman kemarin kalah 2-4 dari Persipura Jayapura, lalu kalah 0-1 dari PSIS Semarang, lalu imbang 0-0 dengan Persita Tangerang. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSS Sleman belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 5 dengan persentase rata-ratanya 0,66% dan persentase kemasukannya 1,66%. Jadi kita lihat bahwa di 3 pertandingan terakhir di statistik lini depan dari PSS Sleman, jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, bahwa PSS Sleman justru ada penurunan perform ya, karena persentasenya menurun di sektor lini depannya. Jadi ini jelas terlihat ada penurunan grafik ya untuk statistik lini depan dari PSS Sleman di 3 pertandingan terakhir. Dan untuk statistik lini belakangnya ini kemasukan 5 dengan persentase 1,66%. Artinya statistik lini belakang dari PSS Sleman dari 3 pertandingan terakhir ini juga sama seperti 32 pertandingan secara keseluruhan tadi, bahwa presentasinya tetap sama, belum ada penurunan persentase
Karena kalau di lini belakang, jika persentasenya turun ini kan bagus. Tapi justru PSS Sleman belum ada penurunan persentase. Jadi grafiknya tetap sama, kurang baik untuk di sektor lini belakang dari PSS Sleman. Jadi kesimpulannya untuk PSS Sleman di statistik lini depannya justru ada penurunan perform ya, karena persentasenya turun. Dan di statistik lini belakangnya juga sama, tetap masih kurang baik untuk di lini belakang PSS Sleman. Itu kesimpulan dari PSS Sleman. Lalu kita bahas untuk Persela Lamongan. Kita sama-sama lihat di statistik data klasemennya. Kita bahas Persela Lamongan. Persela Lamongan sekarang berada di peringkat ke-17 dari 32 pertandingan, berhasil mencetak 3 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 17 kekalahan. Berhasil mencetak 29 gol dan kemasukan 56 gol dengan agregat golnya minus 27 dan poinnya 21. Jadi kita langsung lihat di statistik di depan dari Persela Lamongan, kita langsung bahas. Persela Lamongan dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 29 gol dengan persentase rata-ratanya 0,91% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 1-0. Jadi kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah sebesar 1,00% dan di sini Persela Lamongan masih di bawah dari 1,00% yang artinya sektor lini depan dari Persela Lamongan ini kurang baik ya. Karena kalau kita mau rata-rata 0,91% ini artinya per laga Persela Lamongan ini belum tentu mencetak 1 gol. Jadi power untuk mencetak golnya ini masih sangat minim untuk lini depan dari Persela Lamongan. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persela Lamongan di statistik lini depannya ada peningkatan. Kita bahas dulu statistik lini belakang dari Persela Lamongan. Persela Lamongan dari 32 pertandingan ini kemasukan 56 gol dengan persentase rata-ratanya 1,75% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-4. Jadi kita lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk tim segmen papan bawah itu sebesar 1,00% dan di sini Persela Lamongan juga sudah melebihi dari 1,00%. Artinya sektor lini belakang dari Persela Lamongan ini sangat kurang baik. Karena sudah melebihi dari standar yang sudah berikan 1,00%. Ya, jadi 1,75 ini menandakan bahwa Persela Lamongan per laga ini sudah pasti kemasukan 1 gol. Sisanya 0,75 menandakan bahwa Persela Lamongan juga sering kemasukan lebih dari 2 gol, 3, 4 itu juga sering dengan arti dari 0,75%. Tapi kita juga sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir dari Persela Lamongan apakah di statistik lini depan dan lini belakangnya ada peningkatan. Kita sama-sama lihat. Persela Lamongan kemarin kalah 0-4 dari Bayangkara, lalu imbang 2-2 dengan PSM Makassar, lalu kalah 2-3 dari Tira Persikabo Bogor. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persela Lamongan belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 9 gol. Dengan persentase mencetak golnya 1,33% dan persentase kemasukan golnya 3,00%. Jadi kita lihat bahwa di statistik di depan dari Persela Lamongan ini ada persentase yang naik ya, karena tadi kan masih 0,9 ya di 32 pertandingan secara keseluruhan. Tapi di 3 pertandingan terakhir justru ada peningkatan persentase di sektor lini depannya. Jadi sudah cukup bagus untuk Persela Lamongan di 3 pertandingan terakhir ada perform yang naik di sektor lini depannya. Tapi kenapa hasilnya belum memperoleh kemenangan? Karena kita lihat di sini kemasukan 9 dengan persentase 3,00%. Artinya di sektor lini belakang dari Persela Lamongan di 3 pertandingan terakhir jika kita bandingkan dari 32 pertandingan secara keseluruhan, ini justru persentasenya menurun drastis ya atau meningkat drastis yang artinya kurang baik di sektor lini belakang jika peningkatan persentase terjadi. Jadi di sektor lini belakang dari Persela Lamongan justru ada grafik yang terus menurun. Ini ya, maka dari itu ya belum memperoleh hasil kemenangan nih karena sektor lini belakangnya tidak mendukung sektor lini depan dari Persela Lamongan. Jadi kesimpulannya untuk Persela Lamongan di statistik lini depannya ada peningkatan perform, tapi justru di lini belakangnya Persela Lamongan justru sangat menurun drastis perform di lini belakangnya. Ini kesimpulan dari Persela Lamongan. Jadi saya sudah cukup mempreview untuk kedua tim berdasarkan dari data yang dimiliki dari PSS Sleman dan juga Persela Lamongan. Jadi saatnya kita sekarang untuk menyimpulkan siapakah tim yang lebih diunggulkan atau kurang diunggulkan dari perbandingan statistik data yang kedua tim miliki.
kita bahas dulu untuk klasemen perform. Klasemen perform adalah 6 pertandingan terakhir, dan saya ambil, kita lihat untuk peringkat klasemennya bahwa PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-16. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 hasil imbang dan 4 kekalahan ya, jadi belum memperoleh kemenangan dengan memperoleh 2 poin. Dan untuk Persela Lamongan ini berada di peringkat ke-17. Dari 6 pertandingan terakhir juga sama, belum memperoleh 1 kemenangan dengan memperoleh 2 hasil imbang dan 4 kekalahan dan poinnya 2. Jadi untuk klasemen perform, kedua tim ini seimbang ya, karena sama-sama masuk di segmen papan bawah klasemen perform. Jadi kesimpulannya seimbang untuk di klasemen perform. Lalu kita bahas untuk di peringkat klasemennya, kita sama-sama lihat di sini. PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-14 dengan memperoleh 33 poin. Dan Persela Lamongan berada di peringkat ke-17 dengan memperoleh 21 poin. Artinya perbedaan untuk kedua tim yaitu 12. Jadi perbedaan 12 poin ini sangat jauh ya. Jadi untuk peringkat klasemen ini yang diunggulkan yaitu PSS Sleman. Lalu untuk segmen klasemennya kita lihat bahwa PSS Sleman berada di segmen papan bawah Liga Indonesia dan juga Persela Lamongan sama di segmen papan bawah. Maka di segmen klasemennya ini juga seimbang untuk kedua tim. Oke, jadi langsung kita bahas untuk statistik lini depan dari kedua tim. Kita sama-sama lihat untuk PSS Sleman di 32 pertandingan secara keseluruhan ini berhasil mencetak 35 gol dengan persentase rata-ratanya 1,09%. Dan untuk Persela Lamongan dari 32 pertandingan ini berhasil mencetak 29 gol dengan persentase 0,91%. Artinya di 32 pertandingan secara keseluruhan ini untuk PSS Sleman ya, karena PSS Sleman sudah di atas dari standar yang saya berikan yaitu 1,00%. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir PSS Sleman berhasil mencetak 2 gol dengan persentase rata-ratanya 0,66%. Dan untuk Persela Lamongan berhasil mencetak 4 gol dengan persentase rata-ratanya 1,33%. Artinya di 3 pertandingan terakhir Persela Lamongan yang lebih terlihat ada persentase yang naik, dan untuk PSS Sleman justru ada persentase yang menurun. Jadi di 3 pertandingan terakhir ini untuk Persela Lamongan yang lebih diunggulkan. Jadi kesimpulan keseluruhannya di 32 pertandingan secara keseluruhan tadi PSS Sleman, dan di 3 pertandingan terakhir Persela Lamongan. Jadi yang saya ambil adalah di 3 pertandingan terakhir yaitu Persela Lamongan. Jadi statistik ini depan jatuh kepada Persela Lamongan. Lalu kita bahas juga di statistik lini belakang dari kedua tim. Kita sama-sama lihat. Persela Lamongan dari 32 pertandingan ini kemasukan 46 gol dengan persentase rata-ratanya 1,44%. Dan untuk Persela Lamongan dari 32 pertandingan ini kemasukan 56 gol dengan persentasenya 1,75%. Artinya di 32 pertandingan secara keseluruhan kedua tim sama-sama kurang baik di sektor lini belakangnya. Dan kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir bahwa PSS Sleman ini kemasukan 5 dengan persentase 1,66% dan Persela Lamongan kemasukan 9 dengan persentase 3,00%. Di 3 pertandingan terakhir kita lihat bahwa kedua tim sebenarnya sudah sama ya, di atas dari standar yang saya berikan. Tapi di sini jelas terlihat bahwa Persela Lamongan yang lebih terlihat persentasenya jauh dari PSS Sleman. Ya, walaupun kedua tim juga sudah sama di atas dari 1,00%, tapi Persela Lamongan yang lebih terlihat presentasinya jauh ketimbang dari PSS Sleman. Jadi di statistik lini belakang di 3 pertandingan terakhir ini jatuh kepada PSS Sleman ya, yang sedikit lebih baik lah ketimbang dari Persela Lamongan. Jadi untuk keseluruhannya di statistik lini belakang di 32 pertandingan tadi seimbang, dan di 3 pertandingan terakhir ini untuk PSS Sleman ya, walaupun kedua tim juga sama-sama kurang baik, tapi presentasenya untuk 3 pertandingan terakhir PSS Sleman yang lebih sedikit ketimbang dari Persela Lamongan. Jadi statistik ini belakang jatuh kepada PSS Sleman. Jadi ini kesimpulan preview yang saya bisa berikan kepada kalian bahwa dari klasemen perform yaitu seimbang karena kedua tim sama-sama masuk di segmen papan bawah, dan di peringkat klasemen yaitu PSS Sleman karena perbedaannya 12 poin. Dan untuk segmennya juga seimbang karena kedua tim sama di segmen papan bawah. Dan di statistik lini depan ini untuk Persela Lamongan karena di 3 pertandingan terakhir Persela Lamongan ada persentase yang naik ketimbang dari PSS Sleman. Dan di statistik lini belakang ini PSS Sleman karena PSS Sleman yang lebih sedikit presentasenya ketimbang dari Persela Lamongan.
Jadi kita lihat di sini bahwa ada 2 hasil seimbang, 2 PSS Sleman, dan 1 Persela Lamongan. Yang saya ambil di prediksi pertama yaitu dari klasemen perform yang paling besar pengaruhnya. Karena kan di sini penentuannya antara seimbang atau PSS Sleman. Jadi di prediksi pertama berdasarkan dari data ini yaitu hasil imbang dengan persentase 50%, dan jika hasil imbang ini terjadi skornya antara 1 sama atau mungkin 0-0 ya untuk kedua tim. Dan di prediksi kedua tadi ada nama PSS Sleman, jadi di prediksi kedua tentu saja yaitu PSS Sleman dengan persentase 30%. Dan jika PSS Sleman berhasil mencetak kemenangan, skornya antara 1-0 atau mungkin 2-1. Dan di prediksi ketiga tentu saja ada nama Persela Lamongan dengan persentase 20%. Jika Persela Lamongan berhasil mencetak kemenangan, skornya juga sama dengan PSS Sleman tadi, 1-0 atau 2-1. Jadi ini prediksi tertinggi berdasarkan dari data, ini juga bukan matematika, ini hanya perbandingan data dari yang dimiliki PSS Sleman dan Persela Lamongan. Jadi kita lihat di prediksi tertinggi ada hasil imbang ya, dan di prediksi kedua dan ketiga selisihnya juga sedikit. Jadi artinya di sini belum tentu fix hasil imbang akan terjadi, bisa saja PSS Sleman yang mencetak 3 poin atau Persela Lamongan, dan kalian juga harus bisa memprediksikan sendiri dengan cara nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menyimpulkan apakah akan benar sesuai dari data ini hasilnya akan seimbang, atau justru di luar dari data yang artinya hasil untuk kemenangan PSS Sleman atau Persela Lamongan yang berhasil mendapatkan 3 poin. Jadi ini aja prediksi skor yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir tanpa di skip. Respect banget buat kalian, dan nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor selanjutnya. See you.